105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat Hari Rabu Sobat Fox. Dan selamat malam kami ucapkan buat Sobat Fox semuanya yang kali ini dengerin Let's Talk With. Dan ada yang spesial kali ini karena kita kedatangan rombongan seniman. Wah, rombongan seniman nih Sobat Fox. Dan kalau misalnya Sobat Fox ini nggak cuma dengerin tapi nonton juga di Fox Radio Application, ini bisa langsung lihat kita ada 4 orang yang sudah hadir di sini. Tambah satu lagi ada Mbak Mila Rosinta. Tapi kita nanti akan bagi jadi 2 sesi. Jadi nanti yang pertama kita akan ngobrol berdua sama Mbak Mila, nanti ada 2 lagi sama Mbak Mila juga. Gitu ceritanya Sobat Fox. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang yang namanya Lawatari. Satu program dari Indonesian Dance Festival yang ini berkolaborasi dengan komunitas atau dengan satu pergerakan. Wah, satu pergerakan. Istilah apa ya? Dengan satu platform seni. Dan ini ceritanya sebenarnya Lawatari ini berada di 3 kota. Yang kemarin ada di Makassar, terus ada juga di Padang dan ada terakhir ini di 2024 di Yogyakarta. Nah, seru banget ini mampir di Yogyakarta dan kita ketemu sama kolaboratornya di kota Yogyakarta. Ada dari MAD Lab sama dari Paradance. Nah, kali ini kita ketemu sama yang pertama Mbak Mila Rosinta dari sebelah sana. Halo, selamat malam Mbak Mila Rosinta. Halo, selamat malam semuanya. Mbak Mila Rosinta ini berarti mewakili dari MAD Lab? Kali ini saya mewakili teman-teman keproduksian, yaitu ada MAD Lab, ada Paradance dan juga IDF yang hari ini tidak bisa hadir semuanya. Betul. Dan ini mungkin juga ceritanya kali ini karena ada satu tempat yang digunakan bersama-sama, yaitu di tempatnya Pak Miroto ya di Banjarmili ya. Studio Banjarmili gitu juga. Dan ini pastinya satu kolaborasi yang luar biasa. Nah, yang kedua kali ini kita bareng sama Mas Megadro. Ya benar ya Mas Megadro ya. Pakai mikrofonnya, monggo silakan. Betul. Selamat malam Mas. Selamat malam. Hai. Kenalan Mas, mungkin ini akhir-akhir ini kegiatannya aktif di mana, lagi ngapain, produksi apa, proyek apa gitu Mas? Oke. Perkenalkan, aku Megadro Banyumili dan sejauh ini untuk karya aku berfokus pada karya tentang bagaimana mengolah dan mengambil sudut pandang tentang pendidikan Indonesia saat ini. Wow. Gitu. Sibuk Mas ya. Wah, semoga makin sibuk nih. Makin sibuk. Baru awal tahun loh udah. Kayaknya ini akan sibuk nih kayaknya, banyak ya. Oke, dan yang ketiga kita bareng sama Mbak Valen ini panggilannya. Selamat malam Mbak Valen. Selamat malam semuanya. Ini Mbak Valen nama panjangnya Mbak? Ya. Valen. Perkenalkan, nama saya Valentina Ambarwati. Ya. Biasa disapa Valen. Ya. Oke, kesibukannya untuk saat ini kemarin baru selesai daftar praktisi mengajar dosen praktisi di ISIS Yogyakarta, dan sekarang juga sedang aktif bersama teman-teman untuk karya penciptaan Lawatari ini, kayak gitu. Terus selebihnya jalan-jalan kemarin habis pulang dari Malaysia bersama teman-teman MAD Group. Seperti itu. Pentas Mbak di sana. Ya. Luar biasa, sampai sana sibuk sekali juga nih kayaknya nih ya. Ya. Penuh latihan ya, baru selesai kemarin, terus sekarang ada lagi kayaknya jaga kondisi Mbak ini lagi. Siap. Musim hujan Mbak ya. Gitu Ya. ya. Oke Sobat Fox, nanti masih ada 2 lagi yang kita akan ajak kenalan juga pastinya. Ada yang namanya Mbak Cici sama Mbak Putu ya. Mbak Cici ini adalah seorang seniman dari Madura, dari Songenep Mbak ya. Sama Mbak Putu ini dari Bali. Tapi mereka berproses di Yogyakarta dan juga bergabung di yang namanya Paradance serta di MAD Lab. Nah, akhirnya ini semuanya nanti akan bergabung jadi satu di kegiatan yang namanya Lawatari. Jadi Lawatari ini sebenarnya tanggal berapa Mbak kita akan bisa saksikan atau bisa ikuti update-nya Mbak? Iya, jadi teman-teman nanti bisa ikut mengapresiasi karya anak bangsa dan tentunya semua teman-teman seniman ya Allah, seniman muda ini luar biasa karyanya dengan punya style masing-masing, punya kritis tersendiri yang memang kalian wajib banget nonton. Nah, acaranya ini tanggal 19 kita akan ada dalam 3 hari ini kita ada 4 program. 19 kita akan ada talk show gratis, jadi siapapun bisa langsung cek Instagramnya MAD.project ataupun juga Paradance atau juga Indonesian Dance Festival. Itu bisa ikut registrasi di situ nanti gratis. Lalu malamnya ada press conference, juga opening night untuk beberapa seniman bersama para seniman. Perkenalan, kita mengundang beberapa seniman juga. Betul.
Lalu kemudian di tanggal 20 akan ada pementasan pertama, yaitu Sri Cici Handayani, kemudian ada Valentina dan juga Megatru. Nah di hari kedua, maaf terskip dikit, Apa yang tuh, di Mbak? tanggal 20 kita juga ada workshop lokakarya. Jadi memang di Lawatari ini kita tidak hanya mempersiapkan pertunjukan tari saja, tapi ada juga di belakang layarnya. Jadi bagi siapapun yang mau memperdalam tata kelola seni, bagaimana membuat sebuah wadah seni, lalu bagaimana menjalaninya gitu. Itu kita ada lokakarya yang bisa diikuti teman-teman juga gratis dan sekarang sudah full sih Mas. Itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi nanti akan ada fasilitator Mbak Linda dan juga Rere dari IDF. Mereka akan mengajarkan bagaimana lokakarya tata kelola seni. Betul. Lalu malamnya diisi dengan 3 penampil seniman muda ini. Okay. Lalu tanggal 21 kita ada workshop masterclass yang akan diisi oleh Mas Anter dan juga Mas Agung selaku seniman yang pernah berproses bersama dan bertumbuh di tempatnya Banjarmili, yaitu pemilik almarhum Pak Miroto ya. Betul. Jadi bagaimana mereka akan sharing perihal metode pelatihan Pak Miroto yang perlu kita arsipkan, yang perlu kita ketahui ke generasi berikutnya. Dan upaya ini semoga juga bisa mematik seniman-seniman muda pada akhirnya mengenal pendahulu, tapi juga punya style sendiri dan terus juga belajar dan terkoneksi antar generasi seperti itu. Luar biasa. Lalu malamnya juga pastinya ada. Malamnya ada pementasan, yaitu Siapa Mbak? Putu dari Bali. Ya. Kemudian yang terakhir yang hari ini tidak bisa ikut karena belum ke Jogja adalah Alisa Sulaiman dari IDF. Salah satu seniman dari IDF. Waktu itu pernah ikut program Kampana namanya programnya. Itu juga akan mementaskan di hari Minggu tanggal 21 seperti itu. Dan itu gratis, teman-teman, hanya tinggal mengisi link registrasi karena memang limited seat Mas. Betul, ya. Hanya 250 orang. Nah, itu sudah cukup banyak loh sebenarnya. Tapi ya siap-siap aja karena ternyata yang di siang harinya udah beberapa, ada yang udah tutup ya untuk pendaftarannya kan udah penuh juga. Ya, kalau yang lokakarya sudah penuh, yang workshopnya sudah penuh. Nah, ini kita untuk belum pementasannya yang malam. Pementasannya kita belum share. Jadi nanti silahkan rebutan teman-teman. Dan yang menarik adalah biasanya kalau nonton pertunjukan kan nonton pertunjukan. Nah ini kita akan banyak bagi-bagi door prize dari cincin seharga 1 juta, produk-produk yang mensupport kesenian. Nah itu kita bagi semua tuh. Nah jadi pulang bawa hadiah juga. Wah menarik ini Sobat Fox, acaranya gratis, free ya, tapi ya itu tadi banyak banget hadiahnya. Dan Sobat Fox, ntar kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang karya-karya yang akan ditampilkan, yang pastinya juga tentang program yang sangat menarik ini dari IDF, MedLab dan juga dari para dance ini ya. Kembali di Let's Talk With bareng sama Lawatari di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Tak kasih jeda ya. Oke Sobat Fox, dan kita kembali lagi kali ini masih di sesi yang kedua ini, segmen kedua ini bareng sama Mbak Mila Rosinta, sama Mas Megatru, sama Mbak Valen. Nah, kalau tadi udah diceritain tentang agendanya seperti apa yang Sobat Fox bisa datengin di tanggal 19, 20, dan 21 itu. Dan juga tentu saja bisa dicari informasinya lewat sosial medianya dari MedLab yang Lab ya, dan juga tentu saja para dance juga ada di IDF juga ada. Jadi silahkan kalau misalnya mau tahu detailnya seperti apa, mau rencana datang yang mana gitu kan ya, silahkan bisa direncanain sekarang juga. Nah ini buat iming-iming pastinya atau spill dikit gitu ceritanya tentang karya yang akan ditampilkan, terutama ini yang pertama dari Mas Megatru sama Mbak Valen. Apakah ini akan relate juga sama yang tadi diceritain sedang proyeknya lagi dilakuin akhir-akhir ini, atau ini sesuatu yang berbeda Mas? Kalau dari Mas Megatru dulu yang pertama. Karya yang akan kutampilin besok itu judulnya Budi Bermain Boal. Budi bermain boal. Iya betul. Oke. Jadi kebalik loh ini Sobat Fox. Budi bermain boal. Boal ya, bukan bola. Iya, bukan bola. Nah, karya ini, proses untuk menuju karya ini sebenarnya udah dimulai itu dari tahun 2018 Mas. Lama dong, 5 tahun. 5 tahun. Jadi dari 2018 itu memang aku udah fokus untuk membuat karya yang membahas tentang bagaimana pendidikan itu terjadi, terutama bagaimana pola-pola pendidikan, bagaimana para guru
dan juga para orang tua. Pendidikan nggak hanya di sekolah aja ya, Iya. di rumah juga. Jadi para guru, para orang tua tuh mengajar anaknya. Nah, itu apakah udah tepat atau belum sih? Karena ternyata selama ini telah terjadi penyeragaman, di mana anak-anak itu dipaksa, anak-anak atau mungkin remaja dan dewasa juga yang menjadi murid itu Ya. dipaksa untuk menjadi, bukan untuk menjadi dirinya, tapi menjadi apa yang diinginkan oleh gurunya Atau orang tua. atau orang tua. Oke. Jadi mereka yang punya cita-cita akhirnya tidak bisa mengaplikasikan atau menggapai cita-citanya karena batasan-batasan yang dipaksa oleh orang tua itu atau guru itu, sehingga kebenaran ataupun hal yang bersifat kejujuran tentang dirinya dan sifat-sifat imajinasinya dia yang sebenarnya itu sangat berpotensi pada masa depannya akhirnya harus perlahan mulai tertutup dan akhirnya semuanya terseragamkan. Dan dalam karyaku ini aku menyebutnya terbudikan. Jadi semuanya menjadi budi. Menjadi budi. Iya. Iya. Masih ingat ini Ibu Budi kan? Makanya saya Iya. bilang, ini Ibu Budi. Wah, ibunya satu dong kalau gitu. Semuanya sama ya. Berarti ini masih relate, masih sama apa yang dilakuin rencananya itu ya dalam satu konteks pendidikan juga ya. Iya. Lah, ini kalau ngomongin tentang judulnya tadi itu, Budi bermain boal. Iya. Kenapa boal, Mas? Kenapa nggak bola, Mas? Ya, Iya. kenapa bual ya? Iya. Jadi sebenarnya itu ngambil dari ada salah satu tokoh di Brazil namanya Augusto Boal. Oke. Dia itu salah satu tokoh yang mempunyai pergerakan namanya Theater of the Oppressed, Oke. di mana dia mencoba untuk masuk ke ruang-ruang di mana membantu kaum-kaum tertindas untuk memiliki suara, Tuh, memiliki suara maksudnya memiliki punya- suara, memiliki Fox radio, pakai apa ya? Fox itu ya. Oke, pakai X ya. Punya Nah. suara gitu. mempunyai suara untuk berani mengutarakan apa yang sebenarnya mereka resahkan, apa yang sebenarnya sedang mereka galaukan kepada yang mempunyai kuasa. Karena banyak yang di antara mereka itu selama ini terkungkung atas pola-pola, atas birokrasi yang ada, sehingga semua desakan yang ada mereka hanya bisa nggih gitu aja tanpa bisa apapun. Tapi ini di Brasil kan ya? Mas? Di Brazil. Oke, siap. Kalau di sini ya masa ada sih kayak gitu ya. Wah, serem. Enggak lah, Mas, aman, Mas. Oh, oke. Makanya diambil di situ. Namanya dipakai jadi judulnya dari karya itu. Iya betul. Jadi mencoba untuk mencontek pergerakan dari Augusto Boal untuk dimasukkan dalam karya ini. Menarik. Kalau Mbak Valen sendiri, Mbak, apa yang besok rencananya mau ditampilkan, Mbak, disajikan itu, Mbak? Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk besok di program Lawatari ini sebenarnya perkenalan judul karya dulu ya teman-teman. Jadi judul karya di Lawatari ini adalah Ganda. Ganda? Ya, Ganda. Sebenarnya karya Ganda ini sudah Valen mulai bersama Ilham, penari Valen, dan MA di Lab 1 Ya. itu di karya berjudul Ganda juga. Dan ini adalah lanjutan karya. Jadi on progress untuk karya Valen seperti itu. Nah, tapi sebelumnya karya ini sebenarnya penelitiannya dimulai dari tahun 2020. Itu ketika Valen mencoba untuk meneliti seorang pekerja perempuan buruh gendong pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai ujian tesis di penciptaan karya tari S2 kemarin, seperti itu. Terus habis itu proses penciptaan 1, 2 dan akhirnya tesis itu karya sebelumnya, sebelum Ganda ini berjudul Lurik. Kenapa Valen mengambil judul Lurik? Itu ada hubung kaitnya dengan kain lurik yang dipakai oleh para pekerja buruh gendong itu, selembar kain lurik itu, dan dijadikan sebagai sebuah pijakan, kekuatan dan keuletan seorang perempuan buruh gendong pasar Beringharjo, seperti itu. Gitu, Ya, karena memang Valen sendiri juga lahir di Yogyakarta, dan kemudian Valen tertarik dengan aktivitas perempuan buruh gendong di pasar Beringharjo Yogyakarta, seperti itu. Kemudian bertemulah dengan MAD Lab 1 ini, kemudian digarap dengan judul karya Ganda, dan akhirnya berkembang lagi ke Lawatari ini, dan kami pun juga tetap mengambil dan menyetujui dengan judul karya Ganda lagi. Namun pengemasan karyanya agak sedikit berbeda. Ya, pengalaman yang kemarin itu, yang karya Lurik dan karya Ganda MAD Lab 1 itu benar-benar Valen menggunakan 2 pasang seorang penari, itu cewek dan cowok. Nah, di yang MAD Lab juga Valen menari sendiri dengan partner Ilham. Dan yang terakhir ini Lawatari,
Valen akhirnya memutuskan untuk menggunakan 6 penari perempuan. 6 penari perempuan. Ya. Nah, di situ juga pasti prosesnya sangat luar biasa karena ini termasuk karya on progress, dan kemudian juga Valen mencoba untuk menantang kembali diri Valen untuk terus apa sih sebenarnya dan kenapa Valen sangat tertarik dengan perempuan buruh gendong Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dan awalnya juga karya ini selain untuk penghormatan kepada mereka, pekerja perempuan buruh gendong Yogyakarta, Valen juga merefleksikan diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita karir dan terjun di dalam dunia seni itu sangat luar biasa. Dan beban yang kami pikul itu menurut cara pandang kami itu sama kayak gitu, dan akan kami luapkan di karya Ganda di Lawatari ini. Seperti itu. Baik. Nggak cuma satu. Apa Mbak? Banyak. Betul sekali, Mas. Wah, ini sangat berbobot. Tapi memang benar Mbak Mila, mungkin kalau mewakili dari proyek ini, dari Lawatari ini, memang ini dibebaskan untuk mengangkat isu apapun, gitu Mbak? Iya. Atau ada satu koridor khusus sendiri gitu Mbak? Tidak. Jadi memang platform Paradance maupun MAD Lab, kenapa perlu kami buat? Karena sebagai seniman mungkin kalau latar belakang kami punya pendidikan seni gitu, ada hal-hal yang terkungkung, seperti yang dibilang Megatruh, pendidikan seni, tapi ternyata kita tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin kita ekspresikan secara jujur gitu ya. Ada batasan-batasan yang mungkin kita harus mengikuti yang lebih senior dan yang lain gitu. Tapi di sini kita sangat menghargai pilihan-pilihan seniman. Kami memfasilitasi sebagai fasilitator untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin seniman ungkapkan dari dalam, karena kami percaya sesuatu yang dari dalam akan kuat gitu. Betul. Dan kami sebagai fasilitator tidak pernah memaksa. Bisa ditanya sendiri oleh seniman-seniman yang pernah berproses di ruang ini. Kami hanya menjadi teman cerita. Ketika pilih A, pilih B, pilih C, kira-kira gimana ya. Tapi nanti ujung-ujungnya fokusnya adalah bagaimana pilihanmu, ini adalah karyamu, sehingga ini adalah hakmu gitu. Jadi, dan menurut kami MAD Lab, Paradance, kita tidak pernah melihat karya itu karya yang jelek. Semua karya itu on progress, dan tentunya karya seni adalah proses yang berjalan. Jadi pertama, kedua, seperti tadi yang dilakukan Megatruh dan Valen, dari yang bentuknya gini, terus tiba-tiba berubah gini, terus akhirnya nanti menjadi kristal. Nah, seni-seni tradisi mengkristal dikarenakan mereka butuh proses yang panjang gitu Mbak ya. Sehingga secara filosofi, pemaknaan, semiotik yang hadir itu sangat kental karena butuh waktu yang sangat panjang. Gitu. Jadi memang di sini kami sangat membebaskan seniman, tentunya mereka juga bertanggung jawab melakukan riset terlebih dahulu yang tidak sebentar, dan juga eksplorasi kerja studio yang mungkin ini lalu berinovasi, mencoba hal-hal baru. Kan kita memang platform kontemporer ya Mas. Ya, basicnya mungkin dari hal-hal budaya yang ada di sekitar gitu, tapi nanti atau seperti Megatruh, sebuah fenomena yang sebenarnya sudah lama, terus diungkapkan dengan cara baru gitu. Jadi di sini kita membebaskan sekali kepada teman-teman seniman untuk berekspresi. Oke Sobat Fox, dan ini pastinya kalau misalnya pernah melihat prosesnya dari Paradance ataupun dari MAD Lab yang dibawakan sama Mbak Valen dan sebagainya, ini besok akan ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu Sobat Fox. Nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga Sobat Fox, masih bareng sama MAD Lab pastinya, sama Paradance dan juga dari IDF, Indonesian Dance Festival. Dalam satu konteksnya adalah Lawatari. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With bareng sama Lawatari. Dan di Yogyakarta ini sekali lagi Lawatari bergabung atau berkolaborasi dengan MAD Lab, bergabung dengan Paradance, dan bertempat di Studio Banjarmili punyanya almarhum Pak Miroto untuk membuat satu lawatan dan juga satu
nggak cuma pertunjukan, ternyata tadi juga disebutkan sama Mbak Mila, ini adalah sebuah Masterclass. masterclass, Terus kemudian ada talk show, talk show, ada bincang karya juga, ada bincang ya. karya, Dan juga tentu saja pastinya pertunjukan. pertunjukannya yang pasti ada juga. Nah, Sobat Fox, nah sekarang kita ketemu sama seniman yang berbeda, tapi ini beliau ini juga akan memberikan dan juga menampilkan karyanya di Lawatari besok di tanggal 19, 20 dan 21 Januari 2024. Ya. Nah, kali ini kita berganti Sobat Fox. Kalau tadi ada sama Mas Megatro sama Mbak Valen, sekarang kita bareng sama Mbak Putu sama Mbak Cici. Ya, selamat malam Mbak Cici. Selamat malam. Boleh kenalan dulu sedikit Mbak Cici. Ya, halo, saya Sri Cici Andayani, biasa dipanggil Cici. Saya berasal dari Sumenep atau tadi udah dibilang Songenep. Ya. Itu adalah salah satu kabupaten di Madura. Oke. Dari Itu Sumenep, Mbak, ya. Songenep. Sumenep. Dan ini udah lama di Jogja, Mbak? Saya sebenarnya tidak dari Jogja. Saya berasal kalau stay-nya itu di Solo. Saya sedang melanjutkan studi S2 saya di sana. Dari S1 sudah 5 tahunan lah di Solo. Oh, isi Solo berarti. Ya, bolak-balik. Buat prosesnya. Tapi Keren. itu jadi hal yang menarik bagaimana saya bisa ke Jogja, diajak berproses bersama seniman perempuan yang sangat menginspirasi seperti Mbak Mila Rosinta. Menarik. Dan satu lagi kita ada Mbak Putu. Dari namanya aja sudah tahu kalau kita kedatangan tamu dari Bali. Mbak Putu ya. Monggo kenalan nggak apa-apa, Mbak Putu, Oke. silakan, Mbak Putu. Perkenalkan, nama aku Putu Arista Dewi. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Jembrane, Bali Barat. Dan saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Oke, lalu tentang karyanya Mbak Ani. Nah, mungkin langsung nggak apa-apa ya, kita langsung ke karya ya. Besok ini Mbak Putu sama Mbak Cici ini juga menampilkan karya. Mungkin dari Mbak Putu yang pertama. Mbak Putu, besok yang akan ditampilkan juga ada kaitannya dengan yang lagi dipelajari di isi Pasca Sarjana atau berbeda atau seperti apa, Mbak? Oke, sebenarnya sama sih. Aku bawa yang aku teliti dari tahun 2020, yaitu karya yang berjudul Suwun. Suwun ini sebenarnya aku niatkan sebagai praktik artistik dari tahun 2020. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, di Bali itu kan namanya Suwun, tapi kalau di sini mungkin namanya Nyunggi ya. Istilah Indonesianya Nyunggi. Taruh bareng di atas kepala, Iya. bawa kemana-mana, dan itu biasanya ibu-ibu. Ya, itu biasanya ibu-ibu identik dengan perempuan. Nah, di Bali juga gitu kan. Biasanya nyuwun itu dilakukan sama perempuan. Nah, aku mencoba menggali atau menelisik lebih dalam bagaimana posisi perempuan gitu terhadap kuasa. Kan di Bali itu sistemnya patriarki gitu. Terus perempuan itu juga sangat terikat sama budaya, terikat sama keluarga, dan banyak punya tanggung jawab. Seperti yang disampaikan Valen juga kan, perempuan tuh punya beban ganda gitu. Jadi aku mencoba menelusuri posisi-posisi perempuan terhadap kuasa yang ada di luarnya melalui itu Suwun itu gitu. Iya. Kalau kita juga bisa lihat loh, kalau tradisi Suwun itu di Jogja, itu yang bawa adalah bakul-bakul sate dari Madura itu ya kan, Pak? Iya. Iya nggak sih? Ibu-ibu itu kalau menjajakan dagangannya di Sunggi Tiara. Iya, di Sunggi. Kalau di Madura namanya nyoon. Nyoon. Kalau di Mbak Di Bali Putu Namanya Suun. Suun, kalau di saya nyoon. Nyoon. Agak-agak mirip mungkin. Agak-agak mirip. Basicnya mungkin agak sama mungkin ya. Iya, Iya. tetangga kami. Tetangga kami. Seberang laut. Oh, oke. Nah, kalau Mbak Cici, nah sekarang itu Mbak Cici untuk karyanya Mbak Cici. Ya, kalau bicara tentang karya saya yang akan dibawakan di Lawatari Jogja, itu berjudul Atanteng, yang artinya adalah menari dalam bahasa Madura itu. Apa Mbak? Saya lagi boleh di. Atanteng. Iya, Atanteng. Nah, Atanteng itu saya membahas mengenai relasi perempuan tanda dan laki-laki penayub. Laki-laki penayub adalah sebenarnya sebentar, saya lupa skip sebentar ya. Jadi ini berangkat dari kesenian yang ada di Sumenep, yaitu kesenian tayub Madura. Sebenarnya hampir sama pertunjukannya dengan pertunjukan tayub di Jawa, yang membedakan adalah struktur pertunjukannya dan bahasa.
Nah, Lama-lama keluar tuh lekatnya. iya, lama-lama keluar. Iya, kalau Ya, benar. jadi karya Tanteng ini membahas tentang relasi laki-laki penayub dan perempuan tanda dalam peristiwa nanteng atau menari. Nah, makanya judulnya Atanteng, yaitu lebih ke spesifik bagaimana mereka melakukan peristiwa nanteng itu. Nah, perempuan tanda itu adalah perempuan penari di pertunjukan tayub dan nanteng adalah laki-laki penonton sekaligus penari dalam pertunjukan tayub. Jadi yang kemudian ditelisik lebih dalam karya ini adalah bagaimana sih gestur laki-laki penayub ketika hadir atau berhadapan dengan perempuan tanda dalam konteks menari itu. Berarti itu nanti akan menampilkan penari pria dan penari wanita dalam satu panggung gitu, Mbak? Sebenarnya karya ini juga merupakan babak segmen-segmen yang sudah saya lakukan dari tahun 2021. Jadi ini adalah karya terakhir dari segmen yang saya rancang mengenai pembahasan tentang laki-laki penayub. Bagaimana nanti pertunjukannya akan lebih banyak menghadirkan sosok penari. Saya tidak hanya mengambil penari sih, sebenarnya saya menyebutnya adalah penayub memang. Bagaimana saya menghadirkan dari para penari, kemudian teater, kemudian kami juga menghadirkan orang yang sebenarnya tidak basic pertunjukan tapi hadir sebagai pemusik begitu. Nah, di sini saya memang sedang mengeksperimenkan bagaimana sih gestur organik yang hadir ketika laki-laki berhadapan dengan perempuan, lebih ke ranah itu. Tapi akhirnya saya juga menghadirkan tubuh tari untuk akhirnya melakukan tarian, tapi itu tidak dari tubuh Madura. Memang eksperimennya adalah bagaimana tubuh organik yang hadir ketika laki-laki berhadapan dengan perempuan gitu. Jadi proses penciptaannya lebih ke bagaimana saya menstimulasi pertunjukan tayub seperti apa, laki-laki penayub itu ketika datang membawa kesan apa dan mereka membawa harapan apa, tidak langsung berhenti kepada melakukan gerak. Karena yang saya lakukan adalah bukan memproduksi tubuh, tapi saya ingin mengeksperimenkan apa yang dirasakan laki-laki penayub di Madura kepada laki-laki baru yang bukan tubuh Madura. Itu yang sedang saya lakukan. Wah, ini menarik ini berarti ya. Dan ini pastinya akan kalau tak baca ini berarti akan melibatkan penonton juga gitu, Mbak ya. Kalau penonton tidak, karena itu Alasannya mana? akan mungkin lebih luas lagi eksperimennya. Jadi di proses proses ini mungkin Cici akan eksperimen dengan objek-objek yang sudah ditentukan. Seperti tadi saya bilang bahwa akan ada tubuh teater, akan ada tubuh musik yang akan hadir dalam pertunjukan saya, tapi hadir secara gestur dan gerak gitu. Oke, Sobat Fox. Nah, berbicara tentang mungkin tadi satu hal yang di segmen kedua sudah disampaikan sama Mbak Mila bahwa ini juga sebuah on progress atau sebuah perjalanan juga. Apakah ini juga sebenarnya sebuah karya perjalanan juga gitu, Mbak? Yang mungkin di 2000 atau di pementasan berikutnya akan juga bisa mengalami perubahan, pengembangan, atau memang ini jadi satu kemasan yang spesial untuk acara Lawatari ini gitu, Mbak? Kalau saya sendiri sudah memang saya tipe orang yang menstruktur segalanya mungkin ya, overthinking, itu berangkat dari overthinking. Kalau Mbak Mila bilang kayak perempuan sudah tidak apa-apa begitu, tapi arahkan ke ranah positif gitu. Jadi saya karya ini ya Tanteng merupakan karya ketiga di mana saya pertama membahas tentang konflik yang ada dalam pertunjukan tayub Madura. Kemudian yang kedua saya membahas tentang bagaimana sih makna perempuan tanda atau penari perempuan dalam pertunjukan tayub. Dan yang ketiga saya membahas tentang bagaimana perempuan tanda memaknai laki-laki penayub dalam pertunjukan tayub. Nah, jadi karya-karya itu sebenarnya merupakan karya atau tahapan saya untuk sampai di puncaknya nanti bagaimana saya membahas kompleksitas pertunjukan tayub, dan itu akan saya
lakukan atau realisasikan pada ujian magister saya di tahun 2025 gitu. Jadi memang ini proses eksperimen atau proses eksplorasi yang terus saya lakukan secara intens dari 2021. Oke Sobat Fox, jadi sebenarnya ini juga menjadi satu bagian perjalanan tidak hanya bagi kita besok yang akan nonton, mungkin secara awam seperti itu, tetapi ini pun juga menjadi satu proses untuk para senimannya yang juga terlibat di Lawatari kali ini. Kita ketemu lagi di segmen keempat Sobat Fox, masih bersama dengan Mbak Mila nanti sama Mbak Cici sama Mbak Putu. (105,3) Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Dan ini segmen keempat atau segmen terakhir Sobat Fox bareng sama Lawatari. Dan kita mungkin sebenarnya pengen juga, kalau tadi dari sisi penontonnya akan mendapatkan apa nih ya kan gitu, Sobat Fox semuanya akan dapetin apa nih besok tanggal 19, 20 dan 21-nya ini. Nah, sebenarnya kita juga pengen nanya nih dari sisi senimannya sendiri. Mungkin ini juga testimoni nih dari proses Lawatari ini ada sebenarnya apa yang didapatkan sama senimannya sendiri dari proses Lawatari ini, dan apakah ini mungkin juga sesuai sama apa yang sudah diharapkan sebelumnya dari proses ini gitu. Mungkin Mbak Putu dulu boleh. Yang aku dapat dari proses ini, yang pertama pasti ruang ya, ruang, dan seperti yang Mbak Mila bilang tadi, di mana ruang itu sangat membebaskan kami gitu. Terkadang kan satu event itu selalu ada tuntutannya, pasti harus begini, tapi di sini kami dibebaskan untuk melakukan beberapa eksperimen ataupun berbagai macam eksperimen seperti itu. Terus selain ruang itu wadah untuk berdiskusi, selain wadah, orang-orangnya pun juga disediakan gitulah istilahnya ya Mbak, disediakan, diajak, dicari gitu orang siapa nih yang tepat untuk diajak, kalau karyamu kesini gitu, kalau risetmu seperti ini gitu, dicarikan sama MedLab dan juga para dance gitu untuk membedah bersama gitu, terus kemudian mencari bentuk bahkan gitu sampai ke pemanggungan bahkan gitu. Jadi ya jadi sangat kompleks gitu dan banyak banget yang kami dapat gitu. Kalau dari Mbak Cici sendiri? Kurang lebihnya sama, tapi aku lebihkan lagi gitu. Kalau apa sih yang aku dapat dari Lawatari Jogja ini? Aku dan tim, karena aku nggak sendiri, meskipun aku adalah koreografer tunggal. Nah, tapi aku punya tim yang banyak dan mereka nggak bisa ikut ke sini pastinya karena akan penuh ini. Aku dan tim merasa bahwa dengan adanya Lawatari ini kami bisa temu kangen karena timku itu dari Solo dan Jogja. Jadi kita kalau ada ruang ini, apalagi Lawatari, kita pulang kampung ke Jogja, timku karena banyak di Jogja. Jadi kita merasa bagaimana akhirnya kita secara semangat untuk melakukan sempurna. Kalau biasanya jarak jauh itu kita nggak bisa sempurna karena banyak apa yang harus dibawa, kita tidak bisa membawanya. Jadi banyak hal lah. Ini waktunya kami pulang kampung, bertemu dengan seniman-seniman rumah mereka dan rumahku gitu, dan kita bisa kerjasama dan bahkan kayak hey lama nggak ketemu. Nah akhirnya ada sehai-sehai yang memang itu lebih indah yang bisa kita tangkap di belakang panggung gitu. Ya. Kalau itu sih dari Mbak Mila sebenarnya, aku tadi mau tanya di awal tapi kayaknya jadi terakhir malah pertanyaannya ini. Mungkin secara singkat Mbak, ini pasti ada sisi kurasi ya atau sisi pemilihan dari seniman-seniman yang diajak ataupun dari karyanya yang diangkat di sini gitu. Kalau dari Mbak Mila sendiri, pemilihannya seperti apa Mbak? Iya, jadi sebenarnya kita memang sebagai kurator itu kemarin membuka beberapa pilihan ya, karena setiap seniman tuh aku yakin tidak ada karya yang jelek. Nah, tapi bagaimana ruang ini akan kaya dengan berbagai macam keragaman karakteristik. Jadi tidak hanya tari tuh stylenya ini gitu, tapi kemungkinan-kemungkinan yang muncul misalnya dari Cici, Madura, kontemporer, Jawa Timur, tapi tetap kuat pada landasan kebudayaan. Lalu juga Megatruh yang memang
secara spesifik cara pandangnya itu luas Ya. tentang pendidikan, lalu mengkritisi, lalu mengemasnya menjadi sebuah karya yang menarik sekali gitu. Jadi ironi tapi sampai karyanya kepada penonton. Lalu ada Putu dengan budaya Bali tapi ditampilkan dengan hal-hal yang simpel namun sangat kuat sekali. Lalu ada Valen yang merepresentasi teknik ketubuhan perempuan yang maksimal gitu. Iya. Jadi di sini kita akan, dan juga ada Alisa yang Iya, tentunya secara teknik lalu juga secara pengkaryaan dia memiliki sisi karakteristik yang sangat berbeda. Nah, kami menghadirkan 5 karakter ini untuk kita hadirkan kepada siapapun yang akan hadir bahwa seni ini beragam gitu. Betul. Kita punya kekayaan yang luar biasa dengan berbagai macam seni seperti itu. Oke. Dan sekali lagi juga tentu saja kita ajak nih Sobat Fox buat hadir di tanggal 19, 20 dan 21. Terutama di tanggal 20 sama 21-nya ya untuk menyaksikan malam harinya, dan ini limited seat loh. Iya, Ya. betul. Cuma ada 250 seats yang akan bisa menjadi saksi nih ceritanya seperti apa penampilan dari seniman tari yang hadir di Lawatari tahun ini ya. Iya. Dan ini juga tentu saja adalah hari terakhir atau kota terakhir ya dari lawatannya Lawatari itu, yaitu Yogyakarta. Dan ngaturun Mbak Mila udah datang ke Fox Radio juga sekaligus. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa datang ke acara Lawatari Lawatari. tanggal 19, 20 dan 21 Januari 2024 di Studio Banjar Mili. Mili. Jam berapa? Jam 7 malam. malam. 19 jam 19. Oke. Maaf ya, kita nggak kompak. Ayo nggak apa-apa. Dan gratis juga akan banyak door prize buat Nah. teman-teman yang menarik gitu. Jadi silakan datang ya Sobat Fox ya, ntar akan ketemu juga dan juga pastinya menyaksikan karya-karya dari Mas Megatro, Mbak Valen, Mbak Cici dan juga Mbak Putu di Lawatari, dan juga Mbak Lisa satu lagi ya kan ya. Salam buat Mbak Lisa ya, Mbak Mila ya yang bisa datang ke sini ya. Oke Sobat Fox, kita ketemu lagi di lain kesempatan di hari Rabu berikutnya tentu saja, dan tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Dadah.